Apakah kalian sedang mencari video tentang fungsi dari tiap sekring pada mobil Mitsubishi Xpander? Masih bersama saya Davi di channel Monty Plus yang membahas segala tips mudah dan rahasia otomotif. Sobat masih ingat video saya yang lalu? Saya pernah menjelaskan tentang letak fusebox mobil Xpander, yang mana pada sebagian dari kalian ada yang belum paham apa saja fungsi sekring di fusebox tersebut. Nah, di video ini akan saya jelaskan semua fungsi sekring tersebut. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama kita simak videonya. Tapi sebelum berlanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan notifnya, supaya kalian mendapatkan tips simple dan rahasia seputar mobil kesayangan kalian. Mobil Mitsubishi Xpander memiliki dua buah box sekring atau fuse box. Yang pertama ada di bagian mesin dan yang kedua terdapat pada belakang glove box-nya. Yang pertama kita ulas pada mesin terlebih dahulu, yang letaknya ada di sebelah aki. Coba kita buka dulu tutup boxnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen sekring yang ada pada fusebox ini. Apa saja fungsinya sobat? Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada sekring 15 ampere, yaitu sekring engine power. Yang kedua ada sekring 15 ampere, yaitu sekring untuk mengamankan full pump atau pompa bensin. Yang ketiga ada dua sekring besar, yaitu 40 ampere dan 30 ampere. Masing-masing ikut andil dalam mengamankan sistem pengereman atau ABS. Selanjutnya nomor 4 ada sekring 10 ampere yang berfungsi untuk mengamankan lampu rem. Lalu nomor 5 ada sekring 7,5 ampere untuk mengamankan engine control. Nomor 6 ada sekring 15 ampere sebagai pengaman automatic transmission. Lalu nomor 7 ada sekring 10 ampere sebagai pengaman headlamp jarak jauh sebelah kiri. Sebaliknya nomor 8 ada sekring 10 ampere juga untuk headlamp jarak jauh sebelah kanan. Sekarang kita ke nomor 9, ada sekring 10 ampere untuk mengamankan klakson. Lanjut ke nomor 10, ada sekring 15 ampere sebagai pengaman fog lamp atau lampu kabut. Sekarang kita ke nomor 11, ada sekring 10 ampere sebagai pengaman headlamp jarak dekat sebelah kiri. Sedangkan satunya lagi nomor 12 ada sekring 10 ampere sebagai pengaman headlamp jarak dekat sebelah kanan. Untuk nomor 13 ada sekring 10 ampere sebagai pengaman AC atau air conditioner. Nomor 14 sekring 10 ampere untuk lampu hazard. Untuk nomor 15 ada sekring 15 ampere untuk mengamankan ETV atau Extraterrestrial Vehicle. Untuk nomor 16 ada sekring 7,5 ampere sebagai pengaman alternator. Lanjut ke nomor 17 ada sekring yang besar, yaitu 40 ampere untuk menyalakan kunci kontak atau starter. Satunya lagi 30 ampere sebagai pengaman power window. Dan yang terakhir ada dua sekring di pojok ini sebagai sekring cadangan. Apabila ada salah satu yang putus, sobat bisa ambil salah satu sekring ini bila dalam keadaan darurat. Nah, itu tadi daftar sekring yang ada dalam fusebox mesin. Untuk lokasi kedua ada di belakang glove box-nya. Kita coba masuk pada bagian kabin mobil sisi kiri dan kita buka glove box-nya terlebih dahulu. Dari sini sudah nampak jajaran sekring pada fusebox ini, dan berikut adalah fungsinya. Yang pertama ada sekring 7,5 ampere sebagai pengaman lampu senja sebelah kiri. Yang kedua ada sekring 15 ampere sebagai pengaman power outlet atau cigarette lighter. Yang ketiga ada sekring 10 ampere sebagai pengaman ignition coil. Yang keempat ada sekring 7,5 ampere sebagai pengaman starter mobil. Untuk nomor 5 dan 6 kosong ya sobat. Untuk nomor 7 ada sekring 7,5 ampere untuk mengamankan lampu senja sebelah kanan.
Untuk nomor 8 ada screen 7,5 ampere untuk mengamankan kaca spion luar. Untuk nomor 9 ada screen 7,5 ampere untuk pengaman engine control unit. Untuk nomor 10 ada screen 7,5 ampere sebagai pengaman control unit. Lanjut ke nomor 11 ada screen 10 ampere untuk mengamankan rear fog lamp. Apa itu rear fog lamp? Pasti dari sobat banyak yang belum tahu fungsi dari rear fog lamp. Fungsinya yaitu sebagai alat komunikasi dengan kendaraan di belakangnya saat hujan deras atau berkabut. Berbeda dengan fog lamp depan, biasanya rear fog lamp menggunakan warna merah yang lebih terang daripada lampu rem ketika posisi idle atau tidak diinjak pedal rem. Kita kembali lagi ya ke pokok pembahasan tadi. Ke nomor 12 ada screen 15 ampere sebagai pengaman door lock. Untuk nomor 13 ada screen 15 ampere sebagai pengaman lampu interior atau lampu dom. Untuk nomor 14 ada screen 15 ampere sebagai pengaman wiper kaca belakang. Lalu nomor 15 ada screen 7,5 ampere sebagai pengaman speedometer. Nomor 16 ada screen 7,5 ampere sebagai pengaman relay. Untuk nomor 17 ada screen 10 ampere sebagai pengaman pemanas kursi jok. Untuk nomor 18 ada screen 10 ampere sebagai optional. Untuk nomor 19 ada screen 7,5 ampere sebagai pengaman pemanas kaca spion luar. Untuk nomor 20 ada screen 25 ampere sebagai pengaman wiper depan. Untuk nomor 21 ada screen 7,5 ampere sebagai pengaman lampu mundur. Lalu nomor 22 ada screen 30 ampere sebagai pengaman defogger atau penghilang kabut. Nomor 23 ada screen 30 ampere juga sebagai pengaman heater atau pemanas. Untuk nomor 24 kosong ya sobat. Lanjut ke nomor 25 ada screen 10 ampere sebagai pengaman head unit atau radio. Dan yang terakhir screen nomor 26 sebesar 20 ampere sebagai pengaman electronic control unit atau ECU. Nah, kurang lebih inilah detail screen fusebox yang ada di dalam Glovebook. Pesan saya, jika sobat ingin mengganti screen, pastikan ukuran screen sama dengan standar di fusebox ini ya. Jika sobat ingin melakukan penggantian screen, pastikan kontak dalam kondisi off dulu. Ini untuk mencegah listrik tetap mengalir saat penggantian screen. Dan sebagai catatan, apabila mobil sobat sudah diganti screen, kok putus lagi, silakan hubungi bengkel terpercaya di kota kalian. Berarti ini menandakan ada gangguan di kelistrikan kalian. Semoga info seputar fusebox ini membantu sobat yang mengatasi kerusakan pada mobil Xpander. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, salam sobat otomotif.